Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Kartina Fitriningsi dengan NIC CP068 dari Universitas Juanda Bogor. Oke, di sini kita masih sama, yaitu membahas mengenai UD16 terkait modul accounting, di mana video sebelumnya itu saya sudah membahas terkait cara menginstal modul extra accounting. Nah, di sini saya akan membahas terkait pembuatan aset vehicle. Oke, di sini kita akan membahas mengenai cara membuat aset vehicle. Nah, aset vehicle ini merupakan aset dalam bentuk kendaraan. Nah, selain aset vehicle juga ada aset lainnya seperti land and building, lalu ada office equipment seperti laptop dan lain sebagainya. Oke, langsung saja seperti biasa, kalian bisa login ke Udu dengan cara memasukkan username dan passwordnya. Lalu di sini kita akan mengaktifkan asset type dengan cara kita langsung ke configuration lalu ke bagian asset type. Oke, langsung saja kita membuat asset type yang baru dengan klik yang bagian new. Lalu di sini untuk skenario-nya, misalnya saya akan membuat tipe aset berupa kendaraan mobil. Dan nantinya mobil ini itu bisa digunakan untuk operasional perusahaan. Langsung saja kita isi bagian formnya dengan untuk asset type sendiri kita isi misalnya Nah, karena di sini di bagian jurnal ini nantinya berhubungan dengan kegunaan mobil, yaitu untuk operasional, jadi kita pilih bagian yang miscellaneous operation. Lalu untuk aset account di sini itu untuk lebih spesifiknya lagi terkait kegunaan si mobil operasionalnya. Nah, karena di sini saya memutuskan kegunaan mobil ini untuk kendaraan operasional, yang berarti bisa digunakan seperti untuk keluar kota atau mengirim barang atau lain sebagainya, maka di sini mobil operasional tersebut tentunya membutuhkan yang namanya membeli bensin, isi e-tol, ataupun parkir dan sebagainya. Nah, kita bisa isi aja dengan vehicle parkir dan toll free. Oke. Nah, untuk ngomong-ngomong soal depresiasi, entries, depresiasi itu kan penurunan aset atas kegunaan. Nah, di sini ada dua jenis depresiasi dalam UDU, yaitu ada depresiasi entries account dan ada depresiasi entries expense. Di mana kalau misalnya depresiasi interest account ini tujuannya untuk pencatatan penurunan aset kegunaan di bagian neraca perusahaan. Sedangkan untuk depresiasi entries expense account ini lebih ke pencatatan penurunan aset di bagian laba rugi. Nah, kita bisa isi dengan misalnya 0130 depreciation expense. Oke, misalnya kita isi seperti ini. Lalu di bagian sini type-nya masih expand, ya. Lalu untuk bagian tag-nya karena ini untuk kendaraan operasional, jadi kita pilih yang bagian operating activities. Oke, langsung saja untuk allow jurnalnya itu kita bagian miscellaneous operation. Untuk fungsinya IDR, untuk depreciation-nya kita tes aja. Lalu untuk cash flow and tab-nya nggak usah diisi, abaikan saja. Lanjut kita bisa save and close.
Oke, jika sudah, maka kita bisa langsung isi bagian price-nya, misalnya 18 juta. Lalu untuk time metode-nya kita pilih yang number of entries. Setelah itu untuk number of entries ini kita pilih misalnya 30. Nah, di number of entries ini itu akan munculkan banyaknya data yang muncul setiap bulannya gitu. Berarti setiap bulannya itu akan muncul 30 gitu, 30 data. Nah, untuk one entry every-nya itu satu aja, satu bulan. Jadi, setiap satu bulan akan muncul data sebanyak 30 begitu. Lalu kita langsung saja bisa klik bagian yang save. Setelah itu kita lanjut saja untuk bikin purchase order. Nah, kenapa begitu? Karena logikanya kita udah punya tipe asetnya nih, asetnya, tapi barangnya itu belum ada gitu. Makanya kita harus bikin terlebih dahulu purchase ordernya. Nah, cara bikin purchase order itu tentunya kita harus ke bagian purchase. Nah, kita ke purchase terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja membuat request for quotation baru. Bisa klik yang bagian new. Nah, langsung saja kita bisa isi datanya. Misalnya untuk vendornya ini kita pilih Abigail Peterson misalnya. Lalu si vendor ini tuh, si Abigail Peterson ini merekomendasikan kepada saya untuk membeli mobil Toyota Innova gitu. Kita langsung saja isi bagian produknya dengan isian misalnya Toyota Innova. Untuk description-nya juga sama, untuk kuantitinya misalnya saya mau beli 3. Nah, 3 ini misalnya satu buat saya, satunya lagi buat sekretaris saya, dan satunya lagi buat kendaraan darurat. Misalnya ada yang membutuhkan di keadaan tertentu dan tidak ada mobil, maka bisa pakai mobil yang sudah saya beli. Itu yang Toyota Innova ini. Nah, oke. Langsung saja kita bisa untuk isi unit price-nya. Misalnya satu unitnya itu harganya 18 juta. Oke. Untuk pajaknya 11%. Oke, jika sudah maka kita bisa klik yang bagian konfirmasi order. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, misalnya itu ceritanya barangnya itu udah sampai gitu ke saya. Lalu kita kalau misalnya barangnya udah sampai, kita bisa langsung klik yang bagian receive product. Lalu kita isi bagian down-nya samain sama yang demand, yaitu 3. Oke, langsung saja kita klik bagian yang validate. Nah, ketika kita sudah klik bagian validate ini, maka otomatis si barangnya itu sudah kita terima gitu. Lalu untuk Abigail Peterson ini akan menyerahkan sebuah bill. Kita bisa kembali lagi ke transaksi sebelumnya. Lalu kita bisa klik bagian create bill. Oke, nah nanti bill ini juga akan masuk di bagian accounting. Kita bisa langsung cek saja di bagian modul accounting. Lalu kita klik yang bagian vendors, lalu bill. Nah, yang ini teman-teman.
Oke, langsung saja kita klik yang bagian konfirmasi. Kita langsung bisa klik yang bagian register payment. Lalu kita buat langsung saja kita klik yang bagian create payment. Udah melakukan pembuatan payment, maka secara otomatis pembayaran kita sudah lunas. Dan untuk statusnya itu di sini ada kata-kata pahitnya. Oke, sekarang untuk melihat asetnya itu kita bisa langsung ke bagian accounting, lalu klik bagian yang aset. Setelah itu kita klik yang bagian Toyota Innova. Nah, di sini kita bisa melihat depresiasinya. Di sini setiap bulannya itu menurun. Dan untuk depresiasinya di sini flat, teman-teman. Oke. Nah, langsung saja kita misalnya konfirmasi. Misalnya kita akan memperbaiki depresiasinya, kita bisa klik bagian modifikasi. Nah, di sini bisa klik bagian number of depreciation-nya, misalnya 12. Lalu misalnya di sini 4. Oke, ini sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau semakin banyak number of entries-nya, maka semakin kecil depresiasinya. Tapi semakin dikit number of entries-nya, maka di sini jumlah depresiasinya akan semakin tinggi begitu. Yang tadinya 16.000 di sini menjadi 1.500.000. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembuatan eh, tipe aset vehicle. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.